Putri Andam Dewi terkejut juga gitu. Tapi dia tidak konsekuen dengan kesepakatan dia tadi. Kemungkinan Putri Andam Dewi dikucilkan oleh masyarakat. Jangan-jangan ini adalah kisah sejarah yang nyata terjadi. Oh, mengatakan peradaban Lobu Tua tiba-tiba menghilang pada abad ke-12. Oh, itu Sarah. Balik lagi bersama kami di channel Tuturunduk bersama saya Ahmad Tegar. Kali ini kita lagi-lagi akan membahas tentang kisah-kisah yang ada di buku antologi cerita rakyat Pasisi Sibolga Tapanuli Tengah. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam segmen Latar Kata. Sanak Tuturunduk. Pada episode pertama kita telah membahas tentang legenda Runduk. Kemudian yang kedua legenda Ujung Sibolga. Yang ketiga legenda Bukit Batara. Dan kali ini kita akan membahas tentang Putri Andam Dewi. Nah, mungkin bagi sanak Tuturunduk semua pernah gitu ya mendengar cerita rakyat tentang Putri Andam Dewi. Namun kali ini lagi-lagi saya tidak sendiri. Saya bersama salah seorang narasumber kita yang juga terlibat dalam pembuatan buku cerita ini, dan beliau berperan sebagai pengarah ilustrasi yang berdasarkan riset-riset yang beliau lakukan. Untuk itu, mari kita sambut. Assalamualaikum, Bang Ahmad Naufal. Kali ini agak beda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ahmad Tegar dan sanak-sanak sekalian. Tapi tetap saya panggil Oge Nopal saja ya, Ge ya. Oge Nopal aja. Siap. Alhamdulillah. Kita kemarin sudah menamatkan terkait 3 cerita rakyat. Kali ini kita akan membahas pada salah satu mungkin cerita yang sangat menarik ya buat Oge ya. Ya, dengan plot twist. Plot twist. Ya. Salah satu ya di antara 10. Cerita tentang kisah Putri Andam Dewi. Nah, sebelum kita mulai, Ge, kita bacakan dulu sinopsisnya ya. Baik. Nah, sinopsis dari cerita ini adalah dikisahkan ada kerajaan Lobutuo. Mungkin kalau teman-teman tahu, Lobutuo itu ada di dekat Barus ya. Nah, di Lobutuo ini ketika itu situasi kerajaan sangat mencekam karena keberadaan burung Garuda yang ukurannya sangat besar dengan kepalanya 7. Masing-masing kepala ada senjatanya. Nah, burung Garuda ini selalu memangsa penduduk. Ada rumah yang berasap, terlihat memasak atau menyalakan lampu, dia langsung menyerbu. Nah, ini situasi yang sangat mencekam penduduk gitu ya. Akhirnya tidak ada yang berani memasak. Tidak ada yang berani menyalakan lampu. Yang efeknya adalah mereka kelaparan. Dan akhirnya bahkan raja dari kerajaan Lobutuo ini juga gugur gitu ya oleh burung Garuda ini. Tinggallah seorang putri dan pembantunya gitu ya. Itulah dia Putri Andam Dewi. Dan kejadian ini ternyata dimimpikan oleh seorang raja dari negeri Minangkabau. Namanya Sutan Gambang. Nah, Sutan Gambang Patuanan. Nah, Sutan Gambang ini mengikuti pesan-pesan yang ada di mimpinya ini. Akhirnya dia berlayar bersama pasukan-pasukannya ke kerajaan Lobutuo. Sampai di sana memang betul-betul kerajaan tersebut hancur berantakan. Dan akhir sampailah dia kepada
ke salah satu rumah yang cukup besar yang mungkin itu istana. Dia melihat masuk ke dalam tidak ada siapa-siapa. Tapi karena dia kelelahan akhirnya dia tertidur gitu ya. Singkat cerita, dia terbangun, dia bertemu dengan Putri Andam Dewi, mereka tidak saling kenal. Kebetulan juga Sultan Gambang menyembunyikan identitasnya. Dan mendengar cerita sang putri, Sultan Gambang memberanikan diri untuk menawarkan, saya akan mengalahkan, saya akan membantu penduduk di sini mengalahkan burung Garuda tersebut. Tapi ternyata respon sang putri meremehkan kemampuan Sultan Gambang. Hanya gara-gara diremehkan akhirnya membuat kesepakatan. Terus Sultan Gambang bilang, kalau saya menang gimana? Sang putri bisa nggak saya persunting? Kurang lebih begitu ya, Ge ya. Ya. Nah, strateginya untuk mengalahkan, dan mereka bersepakat gitu ya. Strateginya untuk mengalahkan burung Garuda ini, Sultan Gambang menggali 7 lubang. 7 lubang, kemudian pasukannya diminta untuk mencari daun-daun gitu ya, yang akhirnya dibakar di dalam lubang tersebut. Akibatnya apa? Akibatnya sang burung Garuda tertarik ya. Akhirnya terjadilah pertempuran. Dan kepala dari masing-masing kepala Garuda tersebut dihunuskan pedang di dalam lubang-lubang tersebut. Namun kemenangan ini membuat Putri Andam Dewi terkejut juga gitu. Tapi dia tidak konsekuen dengan kesepakatan itu tadi. Akhirnya dia bersembunyi, masuk ke dalam sebuah pohon, persembunyiannya, dan Sultan Gambang pun kecewa dan akhirnya dia mengucapkan sumpah yang membuat sang putri tidak bisa lagi dilihat oleh manusia. Nah, inilah yang membuat sang putri juga sedih gitu ya. Mungkin dia juga introspeksi diri gitu ya, kenapalah begini. Dan dari 7 lubang tersebut mengeluarkan air yang busuk gitu ya, aroma busuk, air yang busuk yang akhirnya dikenal dengan sekarang air busuk. Nah, itulah kira-kira sinopsis yang ada di cerita Putri Andam Dewi yang selengkapnya bisa dilihat dari buku antologi cerita rakyat Pasir Bergata Tapanuli Tengah. Nah, oke Nopal, apa nih kira-kira nih hal yang menarik bisa kita lihat nih dari cerita ini? Yang menarik sangat banyak ya. Sangat banyak, siap. Tapi pertama-tama saya mau menyampaikan sedikit disclaimer dulu ya. Disclaimer tentang kisah ini apa kata kunci ya, mungkin petunjuk ya, bahwa ya. cerita Andam Dewi ini adalah cerita dengan plot twist bergaya film-film action fiksi ilmiah di zaman modern. Kenapa? Oh gitu ya? Gimana? Kenapa? Gak ngerti. Ya, saya ulangi ya. Oke. Cerita plot twist memiliki cerita plot twist bergaya Hollywood mungkin ya, atau bergaya film-film action fiksi ilmiah modern. Karena pertama plot twistnya itu tidak bisa ditebak ya. Karena kita pikir ending akhir dari cerita ini adalah Sultan Gambang Patuanan akhirnya menikahi Putri Andam Dewi sehingga mereka membangun kerajaan Lobutua dari nol kembali. Iya. Harapannya seperti itu. Harapannya tidak. Ternyata tidak. Setelah sudah melewati Mahapralaya atau Mala Bencana. Iya. Mala Bencana seperti itu setelah mengalahkan Garuda Saptamuka atau Garuda berkepala 7. Itu malah masalah baru muncul. Ya. Ketika Andam Dewi mengingkari kesepakatannya dengan Sultan Gambang Patuanan, sehingga Sultan Gambang Patuanan murka gitu, dan mengutuk Putri Andam Dewi agar sehingga tidak bisa dilihat oleh orang-orang lagi gitu ya. Ya. Itu jadi ini kan multitafsir. Betul, multitafsir. Mungkin jadi kutub menjadi hantu selamanya.
Mungkin seperti itu. Karena kemungkinan Putri Andam Dewi dikucilkan oleh masyarakat, baik itu masyarakat kerajaannya ataupun masyarakat internasional. Mengingat Lubuk Tua adalah sebuah kota metropolitan, dan ini terbukti ya. Dan atau mungkin dia akan digeser posisinya, dari seorang putri bangsawan atau putri kerajaan menjadi rakyat jelata, atau mungkin bisa jadi tahanan politik, bisa saja. Gitu ya. Mungkin dia singkat atau ya bisa saja seperti itu kan. Efek dari apa nih, Ge? Efek dari dia mengingkari kesepakatan itu. Mengingkari kesepakatan itu. Dan juga ada beberapa sumber-sumber digital atau sumber sumber pustaka ya saya peroleh tentang fakta historis dari kerajaan Lubuk Tua. Siap. Ya. Nah, ini ceritanya pertama tentang sebuah kerajaan metropolitan, negeri metropolitan Lubuk Tua, dan itu memang secara historis itu memang ada, dan faktanya ada, dan peninggalan sejarahnya itu berupa prasasti 5.000 bangsa Tamil yang prasasti itu disimpan di Museum Jakarta. Oh iya, ada ya? Ya, itu ada, dan ada beberapa artefak lain yang kita belum tahu. Iya. Nah, semoga nanti di kemudian hari para sejarawan dan budayawan kita bisa menemukan ya kita semua. Bisa mengungkapkan kepada kita semua berdasarkan dari fakta-fakta sejarah. Nah, terus tentang kita lihat dari naskah cerita, di situ dikatakan bahwa ketika serangan Garuda Sabtamuka atau Garuda berkepala 7 itu di kerajaan Lubuk Tua, dan Raja Lubuk Tua menjadi luluh lantak sedemikian rupa, para penduduk yang ada di Lubuk Tua itu mengungsi ke Kabupaten Karo. Iya, ada tertulis di situ, Bung Alman. Betul. Dan mendirikan marga Barus. Nama marganya itu Barus gitu ya? Iya, tertulis di situ. Iya. Bukan kita yang ngomongnya, tapi di satu sisi ini ya. Iya, jadi di satu sisi mungkin pada saat itu masyarakat itu memiliki corak agama Hindu, karena mereka mengungsi ke Kabupaten Karo, dan di Kabupaten Karo itu kebetulan ada komunitas agama Hindu yang masih eksis hingga sekarang. Mungkin mereka berasal dari kerajaan Lubuk Tua. Mungkin mereka adalah keturunan dari para pengungsi tadi. Iya. Gitu mungkin. Nah, tentang Garuda berkepala 7 ini kan multitafsir ya. Multitafsir, betul. Ya, kalau secara ceritanya itu adalah monster ya. Ya, tapi perlu kita ketahui bahwa itu mungkin ada sebuah kejadian yang disimbolkan, kejadian perang yang disimbolkan dengan keberadaan insider atau pihak menyerang yang disimbolkan dengan Garuda berkepala 7. Dan kita belum tahu ini siapa. Dan ini belum tahu, tapi ini disimbolkan. Jadi sebenarnya ada penjajah lah kasarnya begitu ya, Ge. Penjajah, ya disimbolkan itu. Garuda tersebut. Ya. Oke, menarik. Jadi pertanyaannya nama Garuda. Gimana? Kenapa Garuda? Ya benar. Bisa saya jelaskan sedikit? Ya, silakan. Jadi kan ini kan si penulis naskah ini ya, mungkin nenek moyang mereka gitu, nenek moyang kita juga lah. Betul. Sang pujangga penulis naskah. Sang pujangga memilih karakter Garuda bukan ular raksasa berkepala 7. Bukan harimau berkepala 7. Tapi dia memilih karakter Garuda. Apa? Nah, jadi kemungkinan karena sesuai dengan keyakinan yang dia anut, mungkin agama Hindu ya. Jadi Garuda ini menurut riset kita bersama, ini adalah sosok mitologi dalam agama Hindu, yaitu sosok Yaksa. Yaksa adalah dewa atau roh pelindung yang bersifat angin-anginan, kadang baik, kadang usil. Ini saya peroleh dari sumber internet. Dan sifat Garuda itu temperamen. Kita tidak bicara tentang Garuda Pancasila ya. Kita jangan duduk sana dulu. Betul. Ini dari mitologi tadi ya. Ini mitologi. Untuk penjelasan saya mungkin di lain waktu, di lain sesi. Siap. Nah, jadi karakter ini dipilih oleh
pujangga tersebut Ya. untuk menggambarkan tentang amarah dewa. Oke. Nah, jadi karena Garuda adalah tunggangan Dewa Wisnu, Ya. jadi Dewa Wisnu seakan-akan memerintahkan burung Garuda agar menyerang Borobudur karena sudah melakukan semacam penyelewengan. Mungkin seperti itu ya. Jadi ini simbol Mahapralaya sebenarnya. Garuda berkepala 7. Iya, karena kalau berkepala 7 itu sebenarnya seakan-akan itu sebuah kekuatan di luar manusia yang siap memusnahkan. Gitu ya. Seperti ular berkepala 7 di dalam kisah agama Buddha gitu ya. Ya. Berkepala 7 itu ular berkepala 7, ular Mucalinda. Ular Mucalinda yang menaungi Sang Siddhartha Gautama dari proses meditasinya untuk mencapai pencerahan. Nah, itu berkepala 7. Nah, ini muncul Garuda berkepala 7. Garudanya ya. Itu simbol sakral gitu sepertinya, simbol absolut gitu, yang betul yang mungkin perlu kita kaji lagi. Nah, ini yang kerajaan itu. Iya. Dan menariknya juga ya, istilah angka 7 ini kan angka sakral ya. Iya. Angka 7. Magnificent Seven. Iya kan. Magnificent Seven. Jadi memang bisa dibilang sang pujangga ini nggak sembarangan juga ya. Nggak sembarangan dia tuh nggak sembarangan. Dia nggak sembarangan. Ya. Ini hal yang menarik. Ini dia memiliki karakter itu. Iya, berdasarkan dengan keyakinan dia ya. Nah, sebenarnya temuan OG ya, jadi membuat penasaran ya. Jangan-jangan ini adalah kisah sejarah yang nyata terjadi, tetapi dituturkan melalui cerita rakyat yang yang membuat seolah-olah jadi mitos gitu kan. Iya, artinya. Tapi fakta sejarahnya ada. Fakta sejarahnya apa, Ge? Mau saya bacakan ya? Silakan. Dari sumber internet dan sumber naskah yang saya temukan ya. Sumber pakar. Arkeolog Pusat Penelitian Arkenas Sony Wibisono mengatakan peradaban Logo Tua tiba-tiba menghilang pada abad ke-12, berarti tahun 1100-an menghilang peradaban itu. Oh iya? Ya, setelah ditinggalkan oleh komunitas multi etnis itu baru satu Logo Tua, lalu dihuni oleh orang-orang Batak yang datang dari kawasan utara. I see. Jadi setelah Mahapralaya itu, setelah Maha Bencana itu mengosongkan, menjadikan Logo Tua menjadi kota mati, selang beberapa tahun kemudian, mungkin berabad-abad kemudian, masyarakat dari etnik dari utara datang ke sana mungkin. Ngomong. Jadi mungkin ini simbol dari bahwa simbol interpretasi tentang Andam Dewi dikutuk menjadi tidak dikenali orang gitu. Jadi mungkin seperti itu, sehingga dia tidak dilupakan orang karena datang digeser oleh kebudayaan baru, sehingga karakternya sebagai tokoh kerajaan sudah dilupakan. Mungkin seperti itu kutukannya. Gitu ya. Jadi diinterpretasi ke arah rasional seperti itu. Tapi kalau ngomong-ngomong gitu, Ge, jadi penasaran ya. Nggak tahu ya, mungkin teman-teman bantu juga ya. Yang punya informasi. Sumpah Palapa itu abad berapa ya, Ge? Itu masa kerajaan Majapahit ya. Iya. Jadi itu kemungkinan abad ke-14, jadi 1300-an. Ya, jadi Sumpah Palapa itu jadi kumandangkan oleh Mahapati Gajah Mada. Karena kesetiaannya Raja Mendiang Kertanegara pendahulunya. Itu abad ke-14 ya. Abad ke-14 berarti 1300. 1300-an ya. Jadi kalau berimajinasi sebentar Bung Alma, kalau kita ambil sumber kerajaan yang sejaman dengan ini, sepertinya ini kerajaan Logo Tua Andam Dewi ini sepertinya sejaman dengan kerajaan Erlangga. Erlangga di mana Erlangga itu simbol negara itu burung Garuda. Oh iya? Iya, merinding. Ya, saya juga merinding ini. Ini nggak malah nih Bung Alma. Disuruh ini. Jadi itu kerajaan Erlangga, di Erlangga sudah ditakbiskan sebagai titisan Dewa Wisnu. Dan seperti kita bahas sebelumnya, Dewa Wisnu itu tunggangannya adalah, wahandanya adalah burung Garuda. Apakah mungkin ini adalah invasi dari Raja Erlangga?
raja yang terkenal itu di abad yang sama, di abad tahun 1100 ya. Ya, sebelum Majapahit. Ya, apakah itu? Karena waktu itu kerajaan itu berkuasa Erlangga itu. Erlangga itu adalah seorang raja yang pertapa. Dia itu nggak tertarik hal-hal duniawi loh. Oh iya ya. Apa dia itu? Iya, seorang resi itu. Makanya terkenal kan Erlangga. Betul. Sampai ada penerbitan Erlangga itu mengambil dari namanya dia, nama beliau. Oh iya. Apa mungkin Jadi, seperti itu? Dia mengabdikan diri di ilmu pengetahuan gitu ya. Iya. Iya. Dan agama. Wah, ini temuan bagus tuh nih, Ya, ini kan hipotesis ya. Kita bisa salah. Iya betul. Apalagi saya mohon maaf, saya punya banyak kesalahan. Tapi Cuma kan kita nggak bisa loh. yang namanya Informasi seperti ini, fragmen-fragmen ini nggak bisa kita benar. Iya. Betul. Cuma kan tadi kan udah ada penemuan kan tadi ya dengan penelitian Pak Sony tadi ya. Sony di Sono. Ya, Pak Sony tadi kan beliau dengan tegas menyatakan adanya kerajaan Lobutuo tiba-tiba hilang di abad ke-12 gitu kan. Ya, 1100-an. Sebenarnya kan kalau kita lihat ya dari geografi kan Lobutuo sama Barus ini kan hampir berdekatan ya. Ini mungkin aja beda kerajaan gitu ya atau gimana ya. Kita nggak tahu juga sistem pemerintahannya tahu juga ya. Nah, terus tadi yang Oge sampaikan zaman itu zamannya kerajaan Erlangga yang simbolnya adalah Garuda ya. Betul ya? Iya, apakah mungkin invasinya berasal dari mungkin ya? Iya. Wah. Ini apa ya? Satu sisi kisah negeri Barus ini kan kekuasaan cukup panjang ya. Kalau misalnya sana Runduk ngelihat video kita di pembahasan Putri Runduk, itu kita sematkan adalah peta sekitar abad ke-7 gitu ya, bahwa kerajaan Barus itu cukup luas juga wilayah kekuasaannya. Dan bisa dibilang selalu jadi rebutan kerajaan luar ya. Yang zaman Putri Runduk direbutkan 3 kerajaan gitu ya. Iya, komoditasnya kaya. Ini salah satu apa ya, sebenarnya sangat sungguh disayangkan apabila di zaman modern ini komoditas yang kaya itu tidak dapat kita kelola gitu ya, atau apalagi bahkan sampai sumber-sumber daya alamnya itu terdegradasi, itu sangat disayangkan gitu ya. Tapi kembali lagi ke cerita Putri Andam Dewi, bahwa terjadinya burung Garuda ini ya cukup ngeri juga ya. Berarti kan kekalahan raja itu memang berarti betul-betul kekalahan raja itu ya dalam perang mungkin ya. Yang menarik adanya Sutan Gambang Patuanan membantu gitu kan. Mungkin ya membantu membereskan dan mengalahkan gitu kan para invasi yang melakukan invasi ini kan ya. Yang akhirnya itu tadi sang putri mengingkari, yang membuat ya mungkin aja ya, maksudnya dengan sikap sang putri seperti itu mengakibatkan Sultan Gambang juga akhirnya kembali ke kerajaannya di Minangkabau, yang membuat Lobutuo itu tidak pernah pulih kembali gitu kan. Iya, betul. Ya betul-betul ya hilang lah gitu ya. Jadi makna cerita ini sangat mendalam juga ya, bahwa mendalam dan plot twist ganda. Iya ya. Subhanallah. Wow. Ini ya. Padahal ini kan cerita kita pikir ini cerita anak-anak gitu, tapi makanya waktu kita opening launching buku kemarin itu saya menyampaikan kepada audiens bahwa kisah ini ternyata lebih diperuntukkan kepada kita orang dewasa untuk mengajarkannya secara lisan kepada anak-anak gitu. Iya, jadi kalau bisa dipikir-pikir gini ya, Ge ya. Iya. Bahwa ya inilah menariknya karya sastra ini. Iya. Di balik dia memang memiliki pesan-pesan moral. Ya. Kayak pembahasan kita kemarin ya.
Ya. punya pesan-pesan moral, terus kemudian dia juga seru untuk diceritakan ke anak-anak gitu kan. Iya. Tetapi ternyata dia menyimpan segudang apa ya? Pesan-pesan. Iya, maksudnya apa kemarin istilahnya kayak fragmen. Pecahan-pecahan, ya, pecahan-pecahan informasi. Dan sementara dan kita bertugas mendeteksi keberadaan fragmen-fragmen tersebut Ih, untuk ini nih diinterpretasi, untuk diteliti lagi. butuh komitmen itu, Ge. Oke lah kalau begitu. Ini sepertinya PR dengan 10 SKS gitu. Mungkin kalau SKS kayaknya nggak cukup, Ge. Ini riset-riset yang harus melibatkan tenaga ahli yang luar Oleh biasa. karena itu, Bung Alma, dengan segala kerendahan hati kita juga memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga para bapak-bapak kita, bapak budayawan dan sejarawan gitu ya, untuk membimbing kita gitu. Iya, sangat sayang aja ya. Kalau maksudnya tadi kan sudah ada ya pernyataan tiba-tiba kerajaan Lobutuo di abad ke-12 hilang. Itu tiba-tiba. Ya artinya kan kalau bahasa tiba-tiba ini kan seolah-olah gak ada sebabnya gitu kan, seolah-olah gitu kan. Jadi begini, sepertinya seakan-akan ada suatu kejadian yang memaksa tempat itu harus dikosongkan. Ya, sama terjadinya wabah penyakit. Mungkin simbolnya dari Garuda itu ya. Kan Garuda itu kan simbolnya salah satu kepalanya ada parang, perisai, dan tombak. Iya. Nah itu, dan mungkin si Garuda ini simbol dari serangan atau invasi militer, simbol dari pembunuhan, simbol dari wabah penyakit, semua lah. Karena itu maksudnya diterjemahkan sebagai Mahapralaya. Mahapralaya itu dalam mitologi Hindu gitu ya. Itu adalah sebuah maha bencana dahsyat yang semi kiamat gitu, yang memusnahkan. Oh berarti jadi harus dikosongkan segera. Betul. Harus dikosongkan segera dan cari wilayah baru. Gitu ya. Maksudnya kan tadi kan kisahkan kan ada yang lari. Iya, ada lari. Ada yang lari kan. Akhirnya kalau kita lihat-lihat berarti banyak kemungkinan ya. Tadi ada mungkin invasi, ada kemungkinan kelaparan juga, ada kelaparan, banyak kelaparan. Tapi kayaknya kelaparan mungkin nggak sih, Ge? Karena kan apa namanya, gimana ya, sumber daya alamnya kan luar biasa melimpah. Oke, baik Bung Almas, saya jelaskan tentang itu ya. Silahkan lihat lagi kalimat di dalam naskah tersebut. Dikatakan bahwa Garuda berkepala 7 ini memangsa sesiapa saja yang menyalakan api. Jadi pada masyarakat dulu menyalakan api berarti berhubungan dengan aktivitas memasak. Jadi sehingga ketika burung Garuda berkepala 7 itu menyerang, dan mereka kelaparan ya. Tuntas sudah mereka tidak memiliki akses memasak, dan itu memicu kelaparan. Kan itu Pak. Iya juga. Kita deteksi. Kan itu Pak. Apalagi di sini sifat burung Garuda itu adalah pelahap api. Menurut Profesor Arisio dos Santos dari Brazil, burung Garuda itu pelahap api. Dan ini dia menerkam apinya ya. Menerkam api. Menerkam api. Nah, dan juga menerkam ular. I see. Karena musuhnya Garuda itu adalah ular, bangsa ular 10 naga. Ular naga berjumlah 1000 naga. 1000 naga. 3 diantaranya terkenal itu adalah naga Basuki, naga Taksaka, dan satu lagi naga saya lupa. 3 yang terkenal itu, yang musuhnya Garuda Wisnu. Jadi dia pelahap api dan pelahap ular. Dan sini sebetulnya bukan minta dengan psikologi ya, tapi ini sepertinya ada petunjuk bahwa dia pelahap api dan menyebabkan kelaparan. Karena itu kan artinya si pengarang cerita membuat masih sinkron dengan mitologi aslinya gitu kan, Ge ya? Iya, sinkron ya. Berdasarkan keyakinannya.
Iya, 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 iya. Jadi Karena artinya, kan para pujangga yang menulis ini kan tidak sembarangan. Beliau pasti meresapi keadaan latar belakang keadaan yang menimpa dia dan bangsanya, dan juga mencoba memasukkannya ke dalam ranah spiritual ke dalam dirinya, iya, iya. bahasa seperti ekstasis gitu, mengambil hikmah ke dalam diri yang menjadi sebuah pelajaran bagi generasi penerus. Jangan-jangan terlepas dari apa namanya ya, terlepas dari memang adanya makna atau pesan-pesan dari cerita Andam Dewi ini, Putri Andam Dewi ini, Ya. mungkin pengarang juga sedang menyisipkan semacam apa ya, ini nggak tiba-tiba hilang loh, ada kejadian loh, gitu loh maksudnya. Artinya, Dan ini sering terjadi. artinya begini, punten dipotong gitu. Artinya Ya, silakan. kehancuran sebuah peradaban itu ada sebabnya gitu kan. Walaupun tadi dalam penelitian seolah tiba-tiba gitu kan. Ya. Jadi dia memberikan pesan yang dalam bentuk cerita rakyat gitu ya, yang diteruskan sampai ke kita di tahun 2024 ini dan akhirnya dibukukan gitu kan. Betul. Dia tetap memberikan semacam cuplikan apa namanya, informasi lah kita bilang gitu ya, bahwa sesuatu pernah terjadi di kerajaan Lobutu gitu loh, tidak tiba-tiba hilang. Dan itu apa tadi istilahnya, maha pralaya atau pralaya, bencana ya, malah petaka. Iya. Gimana tadi Ge? Ya, jadi ini sebenarnya tentang konsep maha pralaya ini ada di mitologi Hindu yang terlalu panjang untuk dijelaskan. Jadi mungkin anak-anak sekalian dan para audiens kami yang akan hormati bisa men-searchingnya di internet ya. Maha pralaya ini konsepnya kan adalah ketika satu bencana yang terjadi akibat ketidakseimbangan kosmis itu yang diyakini oleh masyarakat Hindu-Buddha. Iya. Indonesia ya, dulu kan Indonesia. Sehingga terjadi maha bencana. Dan itu melulatkan satu wilayah atau kerajaan. Dan biasanya para penyintas dari masyarakat yang diterpa oleh maha pralaya itu akan mencari pemukiman baru. Apakah ada kejadian yang serupa di Nusantara ini? Jawabannya adalah ada. Ada ya. Ada di sekitaran Candi Borobudur. Oh iya, Borobudur itu ketika setelah dibangun dan aktivitas ritual dan spiritual ada di sana, terjadi gempa bumi dan ledakan gunung berapi di sekitaran Borobudurnya, wilayah itu. Ya. Sehingga terpaksa mau tidak mau masyarakat mengosongkan wilayah itu dan beralih ke Jawa Timur. Dan masyarakat setempat menganggap itu adalah maaf. Dan Candi Borobudur itu ditinggalkan sehingga pemukiman dan wilayah-wilayah spiritual seperti Candi Borobudur ditinggalkan. Iya. Jadi kosong tiba-tiba. Iya, zaman Belanda kan baru direstorasi kan. Iya, zaman Belanda. Sekitar abad 19 itu. Iya. Wah, dan ini terjadi di Lobutua dengan versi yang berbeda tetapi konsepnya sama. Jangan-jangan masih ada artefak kerajaan yang tertanam, mungkin nggak sih? Amin, yang ditemukan supaya bisa menjadi bahan pembelajaran kita bersama Bung Alma. Baik. Ada lagi kira-kira, Ge? Kalau ada lagi pastinya ini sampai sahur nanti ya. Oh iya juga benar. Itu ada keluhan yang sepertinya ya itu saya kembalikan lagi kepada Bung Alma. Apakah Bung Alma ada lagi pertanyaan yang mungkin bisa kita bahas bersama? Saya pikir sih banyak hal yang sudah kita bahas ya dari kisah Putri Andam Dewi ini, di mana ternyata setelah jelaskan banyak hal informasi tentang sejarah, tentang mitologi-mitologi yang terkait dengan keberadaan burung Garuda gitu kan. Gimana Ge? Ada lagi? Sebentar ya, satu kalimat lagi untuk itu menutupnya mungkin. Siap. Karena Andam Dewi saja pun Bung Alma itu aja sudah kontroversi.
Oh iya. Karena menurut penelusuran kita bersama, Andam Dewi itu artinya sang penyisir rambut putri. Jadi itu Dayang Dayang tuh. Andam Dewi itu Dayang Dayang, bukan gelar putri atau ratu, bukan bergabung. Itu ada yang Dayang. Kalau jangan-jangan si Dayang Dayang ini yang bikin kesepakatan. Iya, itu penyisir rambut. Jadi istilah di Minangkabau itu Andam Dewi itu apa? Yang biasa kalau ada pernikahan kasih bola kata Oh, Indo Inang. Indo Inang ya, Indo Inang. Iya, itu yang ngisi rambut gitu. Iya, itu namanya memasukkan dulu Andam Dewi. Iya itu. Loh, Nah ini dikisahkan di Iya. Putri Raja ya. Iya betul. Iya. Jangan ada konspirasi tertutup biasa. Wah, Terus lagi kan. Ada jangan-jangan yang bikin kesepakatan sama Sultan Gambang Pakuanan itu malah si Dayang-Dayang ya, karena Dayang-Dayang itu dijelaskan bahwa dia terkaget-kaget Iya. ketika dia mengetahui bahwa sang putri sendiri membuat kesepakatan yang tidak masuk akal. Kenapa jadi ada Dayang-Dayang terkaget-kaget? Coba lagi-lagi itu fragmen loh. Iya. Lagi-lagi itu fragmen yang perlu ditelusuri. Kenapa jadi harus kaget? Dia aja lah. Itu kan bukan urusan Anda loh, kayak begitu. Iya itu. Dia kan jangan terlibat, jangan. Wah ini Allah ibaratnya dia udah menambahkan teori konspirasi di sini, Ki. Ya gimana? Kalau saya nafsirkan ya, kalau benar salahnya mari kita cerita. Benar. Nah, Ya silakan ulama. Sana Tuturunduk sangat menarik ya. Ini jangan lupa nih baca nih kisah aslinya di dalam buku ini terkait Putri Andam Dewi, dan ada 9 cerita lain, total ada 10 cerita rakyat. Mungkin itu dulu Oge Nopal, terima kasih banyak atas kesempatannya pada kali ini terkait kita membahas Putri Andam. Baik. Terima kasih Oge Nopal. Terima kasih kembali Bung Alma dan sana-sana sekalian. Siap. Ya, Sanak Tuturunduk, demikian pembahasan kita terkait Putri Andam Dewi. Luar biasa sekali apa yang bisa kita pelajari dan bisa kita ulas dari cerita tersebut. Lagi-lagi saya sampaikan, jangan lupa koleksi buku ini, baca berbagai macam cerita rakyat yang ada di dalamnya. Apabila ada informasi atau ada teori-teori baru gitu ya dari teman-teman semua, silahkan komen. Dan juga jangan lupa berikan like, share, dan subscribe terkait hal ini. Dan demikian dari kami. Oh, ini sana.